Shalom saudara, selamat pagi. Kembali berjumpa dalam Renungan Harian edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Salam sejahtera bagimu, kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memenuhi saudara. Amin. Saudara, ada satu hal yang tidak mudah dilakukan dalam kehidupan. Bahwa ketika kita disakiti, kita memilih untuk tidak membalas. Ketika kita difitnah, kita memilih diam. Ketika orang berlaku tidak baik kepada kita justru memilih mendoakan dan memberkatinya. Bukankah itu sulit? Tema kita dalam perenungan pagi ini adalah jangan balas tetapi berkatilah. Saudara, mari kita memasuki pagi ini dengan hati yang siap dibentuk Tuhan. Marilah kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur untuk pagi yang baru ini, kehidupan yang baru untuk menjalani setiap aktivitas kami hari ini. Kami berterima kasih untuk kasih dan setiamu yang terus menyertai kami. Sesaat lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu dari 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai ayat 12. Bukalah hati dan pikiran kami, agar sungguh-sungguh kami memahami kebenaran firman, dan kami boleh menimba ajaran untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Roh Kudus menolong menuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai ayat 12. Firman Tuhan. Kasih dan damai. Akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya dari yang jahat dan bibirnya dari ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Jangan balas, tetapi berkatilah. Itulah tema kita saat ini. Saudara, secara umum, mungkin manusia cenderung ingin membalas ketika diperlakukan tidak baik. Jika seseorang menyakiti kita merasa wajar untuk membalasnya. Jika seseorang berkata buruk tentang kita ingin menjawab dengan cara yang sama. Namun firman Tuhan mengajak kita untuk hidup dengan cara yang berbeda. Dalam perkop ini, Rasul Petrus menasihati orang percaya agar tidak membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Sebaliknya, mereka dipanggil untuk memberkat. Ini bukan sikap yang mudah, tetapi inilah jalan hidup yang Tuhan kehendaki bagi umat-Nya. Rasul Petrus juga mengingatkan bahwa kehidupan yang baik tidak hanya ditentukan oleh keadaan di sekitar kita, tetapi oleh sikap hati kita. Karena itu orang percaya diajak menjaga perkataan, menjauhi kejahatan, dan berusaha hidup dalam damai dengan orang lain. Ketika seseorang memilih untuk tidak membalas kejahatan, ia sebenarnya sedang menunjukkan karakter Kristus dalam hidupnya. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa respons kita terhadap perlakuan orang lain sangat penting. Kita tidak selalu bisa mengendalikan apa yang orang lakukan kepada kita, tetapi kita bisa memilih untuk bagaimana kita menanggapinya.
Ketika kita memilih untuk memberkati, kita memutuskan rantai kebencian dan membuka jalan bagi perdamaian. Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini mari kita belajar menyerahkan luka dan kemarahan kita kepada Tuhan. Biarlah melalui perkataan dan tindakan kita, orang lain melihat bahwa kasih Tuhan mampu mengubah cara kita merespons. Jangan balas, tetapi berkatilah. Karena melalui sikap seperti itulah kasih Kristus dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Mari kita satu menaikkan syafaat kita. Ya Tuhan, Bapa kami yang penuh kasih, kami datang membawa seantero kehidupan kami dan orang-orang yang kami kasihi dan setiap orang yang ada di sekitar kami. Hari ini kami belajar tentang kebenaran firman-Mu, agar kami tidak membalas, tetapi kami memberkati sekalipun kami tersakiti. Karena itu Tuhan, berkenanlah memberikan kami kasih, kesabaran, dan kerendahan hati dalam setiap hubungan kami dengan sesama. Agar ketika terjadi perbedaan dan kesalahpahaman, mampukan kami untuk berkata-kata yang membangun dan bukan kata-kata melukai. Berharap bahwa semuanya itu akan kami mulai dari keluarga kami, di dalam lingkungan di mana Tuhan menempatkan kami untuk tinggal, sehingga kami boleh hidup bersama dalam lingkungan pekerjaan kami dan juga dalam lingkungan persekutuan pelayanan kami. Kami berdoa ya Tuhan, bagi yang hari-hari ini sedang terluka karena perkataan atau perlakuan atau fitnah atau ketidakadilan, Tuhan kuatkan hati mereka. Jangan biarkan kepahitan menguasai hati, tetapi berikan kemampuan untuk mengampuni dan menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, bagi yang mungkin telah menyakiti orang lain, jamalah hati mereka dan berikan kesadaran untuk mengakui kesalahan, meminta pengampunan dan memperbaiki kehidupan. Tuhan, ajarlah kami menjadi pembawa damai, bahwa di tengah keluarga jadikan kami pembawa berkat, di tengah pekerjaan jadikan kami pembawa kebaikan, di tengah masyarakat jadikan kami teladan dalam perkataan dan perbuatan. Tolong kami agar kami betul-betul datang kepadamu dalam hati yang selalu bersih, dan kami tidak akan meneruskan ketika kami mengalami kejahatan. Biarlah rantai kejahatan berhenti pada diri kami dan diganti dengan kasih Kristus. Kami menyerahkan seluruh pergumulan dan kebutuhan kami kepadamu. Biarlah hari ini tetap menjadi hari yang menyenangkan dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara, demikian kebersamaan kita. Selamat menjalani hari yang baru ini. Kiranya melalui perkataan, sikap, dan perbuatan kita, ada orang yang merasakan kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.